Halo semua, balik lagi bareng Val di @yourstory_id. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang hubungan antara diameter dan menu-menu di eyelash extension. Pertamanya sih konsep ini aku nggak kepikiran, tapi karena ada teman-teman yang nge-DM aku, juga ada yang komen, menu eyelash extension itu gimana sih cara buatnya? Atau ada juga DM yang masuk, diameter yang bagus buat eyelash extension itu diameter apa sih kak? Sebenarnya kalau minta diajarin menu sih itu oke ya, aku juga ada pikiran ke sana. Tapi kalau misalkan sampai kalian tanya diameter yang bagus buat eyelash extension itu berapa sih kak? Nah, ini antara kalian yang nanyanya nggak jelas atau waktu kemarin itu kalian diajarinnya cuma sepotong ya. Jadi untuk diameter apa yang paling bagus buat eyelash extension itu ya nggak ada. Jadi masing-masing diameter itu punya kegunaan untuk menu masing-masing. Simpan dulu di hati. Cia, simpan di hati. Sekarang kita nggak usah lama-lama, kita langsung bahas diameter apa jadinya menu apa. Nah, diameter ini yang paling populer di Indonesia itu adalah yang dipakai 010, 015 dan 020. Nah, jadi antara 0,20 dan 010 ini yang lebih gendut itu adalah 020 dong pastinya. Nah, jadi diameter itu apa sih? Diameter itu adalah tingkat ketebalan bulu mata extension. Jadi segendut apa bulu mata extension yang akan dipasangin ke atas mata kalian. Nah, semakin tebal bulunya ini, bener, dia akan semakin keras. Tapi sekarang ini merek-merek eyelash extension itu udah bagus-bagus. Mereka juga ada nih ya namanya flat lash. Jadi flat lash ini dia punya diameter yang flat dan cenderungnya udah nggak keras waktu dipegang. Jadi pangkalnya lembut, ujungnya juga lembut. Nah, ini juga tricky banget ya. Jadi kita beli bulu eyelash extension ataupun kita tuh dipasangin eyelash extension di tempat lain, itu kadang suka gini. Kalian pegang nih, sekali pegang itu kayak ujungnya halus, tapi pangkalnya itu ternyata keras. Itu kalau pasangnya kedekatan kulit atau sampai kena ke kulit itu nusuk banget, itu nggak enak. Karakteristiknya tuh begini, biasanya yang 010 ini dia halus, sehalus bulu mata asli. Jadi dia kayak lebih fleksibel juga iya. Terus urusan dia itu nanti finishnya matte atau finishnya itu glossy, shiny, itu tergantung merek. Jadi kalian bisa customize sendiri. Oh, aku mau yang finishnya itu matte, oh aku mau yang finishnya itu glossy, oh aku mau yang hitam pekat soalnya ini customer aku ataupun target market aku itu adalah yang begini nih, yang sukanya yang pekat-pekat gini. Jadi itu bisa di customize sendiri. Jadi untuk merek apa yang paling bagus dan lain sebagainya itu kalian bisa dan sangat boleh untuk trial dan error sendiri, itu nggak ada ruginya sama sekali. Untuk merek apa yang bagus, sekarang kan aku belum reveal, kalian bisa googling dahulu. Yang jelas itu pemain-pemain besar kayak Messi, Blink, itu pasti bagus. Kalau nggak mau gambling ya tinggal beli aja. Agak mahal sedikit, tapi kan nggak apa-apa. Oke, aku dulu caranya juga gitu. Aku keluar dari store bukan berarti aku tahu bahan apa yang mereka gunakan. Terus gimana caranya aku buka? Ya aku trial dan error sendiri. Ya namanya memang punya usaha harus berani keluar uang gitu kan. Ibarat kata ini aku bikin video edukatif pun kalian juga banyak banget yang kayak komen tapi nggak dengerin sampai akhir, asal komen aja. Ini tuh hal yang semudah kayak kamu mau berusaha apa enggak gitu loh. Jalan itu ada banyak sekali. Semua itu sekarang serba gratis ya, kayak ilmu pengetahuan, terus kayak basic keterampilan tuh kalian bisa semua pelajarin dari Google, dari YouTube. Itu udah isi banget asal kalian mau ngeluangin waktu. Jadi please jadilah pribadi yang lebih baik dalam hal ini gitu loh. Semudah itu. Nah, terus aku bantu lagi nih ya, diameter. Balik lagi 010 ini paling lembut dan ini itu untuk volume ya, ini untuk volume. Kalau 010 ini dipasang satu-satu itu hasilnya nggak akan kelihatan. Jadi buat kalian kalau misalkan ini buat klien ya, kalian mau pasang bulu eyelash extension tuh yang natural, kalian bisa pakai yang single. Ini kalau kalian punya bulu mata asli banyak dan nggak pingin jadi lebih tebel ya dari yang seharusnya ya, kalian bener-bener mungkin itu kalian baru pertama kali pasang dan bener-bener nggak ada bayangan, tapi udah tahu aku nggak mau yang aneh-aneh dulu. Ini bisa pakai yang single ini. Nah, single ini biasanya kalian akan ditawarin opsi diameternya ada 015 atau 20. Kalau nggak ditawarin juga ya it's okay, kalian tanya langsung ke salonnya atau ke terapis kalian, nggak apa-apa. Kak, ini aku dipasangin diameternya berapa? Itu bukan hal yang ini ya, meskipun kadang ada yang nggak bilang ya, ini kamu dipasang diameter berapa, itu bukan berarti kamu nggak perlu tahu. Kamu bisa kamu tanya
Ini bisa menjadi pembanding, penentu. Nanti kalau kalian pindah tempat di tempat lain, kalian tuh ada gambaran. Oh, gue kemarin pasang 0,20 kok ketebalan ya. Oh, gue kemarin pasang 0,15 kok ketipisan ya. Jadi kalian itu punya gambaran. Jadi kalau misalkan kalian itu pengennya hasilnya biasa-biasa aja, kayak pakai maskara, kalian bisa pakai 0,15. Jadi ini akan memberikan hasil kayak gini. Dia tuh ya antara kelihatan dan nggak kelihatan pakai LS extension ya. Ini kalau kalian pakai yang kayak gini, terus ketemu cowok, mungkin cowok juga nggak bakal tahu, paling cowok kira kalian cuma pakai maskara. Tapi kalau misalkan kalian pengen hasil yang pasti kelihatan, oh gue mau yang kelihatan dong, mau yang beda dong, mau yang pop up gitu ya kan matanya, terus pingin juga ada kentara garis eyelinernya, itu pakai 0,20. Jadi ada opsional macam-macam gitu untuk menghasilkan hasil-hasil tertentu. LS extension itu nggak cuman sekedar cuma pasang, pokoknya ya LS extension pasang udah kelar gitu, enggak. Jadi bisa di customize gitu ya kan. Kita balik lagi selanjutnya ya, tadi kan udah aku singgung sedikit penggunaan 0,15 dan 0,20 tuh kayak gimana. Jadi aku akan jelasin diameter yang selain dari mereka dulu ya. Itu ada diameter juga, yaitu 0,25. Tapi 0,25 ini adalah mending kalaupun ada yang jual, kalian jangan beli karena ini sudah ketebelan gitu kan. Nggak bisa lah kamu pasangin di atas bulu mata asli. Ini udah diameternya tuh selisihnya jauh banget sama bulu mata asli. Jadi jangan pakai 0,25. Oke, itu kita bahasnya selesai sampai di situ. Jadi 0,25 aku nggak saranin ya. Terus kemudian ada diameter selain ini, yaitu yang lebih kecil daripada 0,10, yaitu 0,07, 0,05, 0,03. Ini semakin tipis lagi dan biasanya buat volumenya itu kayak volume yang lebih maksimal ya. Volumenya itu bukan yang biasa yang kita lihat di tempat LS extension yang bernuansa Korea. Ini volumenya itu untuk yang bernuansa Russian. Kita pakai lebih kecil kayak 0,07, 0,05 dan 0,03. Jadi secara singkat kayak gitu penggunaannya. Nah, biar makin jelas lagi bahasnya nggak ke konsep si diameter tapi ke konsep menu ya. Jadi menu LS extension itu seperti yang kalian tahu, paling normal itu ada yang single, classic, terus natural ya. Kadang orang juga namain natural, dan ini gue benci banget sama orang yang namain LS extension single itu natural, karena semua bulu LS extension menurut gue natural ya, dan itu menyebabkan orang itu menjadi salah persepsi. Jadi buat kalian yang belum terlanjur ataupun punya keinginan untuk merubah, aku saranin kalian rubah aja ya. Jangan bilang natural, tapi bilanglah ini tuh ya single, classic. Jangan kasih nama natural karena itu membingungkan. Nah, jadi untuk yang single ini pakainya 0,15 dan 0,20. Dicampur enggak kak? Terserah. Soalnya di tempat-tempat tertentu juga gue pernah ngerasain itu tuh dicampur. Cara nyampurnya gimana? Cara nyampurnya gini nih. Kan bulu mata kan ini ya, nggak semuanya tuh tebal dan nggak semuanya tipis. Untuk yang bulu matanya tebal, untuk yang bulu matanya tuh kuat hitam, kalian pasang 0,20. Untuk yang bulu matanya lebih tipis, daripada nggak diisi, kalian pasang 0,15. Tuh kayak gitu. Terserah mau kasih nama menunya tuh apa, terserah mau ngasih harga berapa, tapi jangan cepeceng ya please. Jadi single pakainya 0,15 dan 0,20. Kak, gue maunya pakai 0,10 nih kak, soalnya permintaan klien. Nggak apa-apa bombo, cuman ini aku bicarain yang biasa paling sering di request orang gitu. Tapi bukannya nggak ada yang maunya tuh single tapi 0,10. Jadi kalian stok aja bulu 0,10, itu nggak apa-apa karena ya nanti bisa buat volume gitu. Next ya, kita bahasnya antara single, volume, sama Russian ya. Oke? Udah cukup kan? Nah, next kita move ke volume. Kak, cara bikin full volume gimana? Caranya gini, volume ini pakainya 0,15 dan 0,10, kemudian bulu yang lebih kecil. 0,20 gimana kak? Enggak, 0,20 itu cuma mandek di single, jadi 0,20 itu cuma bisa dipasang satu-satu. Capek sih gue ngulang-ulang gini, cuma gue berharap kalian mengerti gitu loh, jadi nggak nonton sia-sia. Jadi maafkan aja ya kalau kayak guru yang ngeselin teranginnya, cuma nggak apa-apa, sekali-sekali kita berubah suasana ya kan, berubah tata bahasa gitu. Soalnya kadang-kadang yang ngomongnya tuh kayak tukang obat gitu, kalian malah suka nggak sih? Iya nggak sih? Komen di bawah ya. Oke, next. Jadi kalau volume, ini kita bahas dari yang volume yang paling sederhana ya, yaitu volume yang double atau 2D. 2D cuma boleh 0,15 dan 0,10. Hasilnya kira-kira bakal kayak gini. Ini 0,15-nya, dan bakal kayak gini yang 0,10-nya. Jadi volume ini adalah untuk
klien yang pingin bulu matanya itu kelihatan lebih banyak dari bulu mata aslinya. Karena apa? Karena orang yang udah kebiasaan dan sudah ketagihan pasang alis extension itu ya begitu tabiatnya. Kak, kali ini saya mau lebih tebel. Kak, besok saya mau jalan-jalan. Tebelin dong. Panjangin dong. Begitu kan? Kemudian, ini sudah mulai simple ya. Kalau udah mau mulainya itu 3D, satu bulu mata sih pasang 3, pasang 4, pasang 5. Ini masih kategorinya tuh volume. Nah, ini masih kategori volume itu pakainya sampai 0,10 atau 0,07 boleh. Nah, tapi kalau bulu 0,05 sama 0,03 itu pakainya kapan? Pakainya adalah waktu pasang pasang Russian atau pasang mega volume. Itu pakainya 0,05 dan 0,03. Ini semakin kecil diameter bulu mata ekstensinya itu semakin sulit mengambilnya, betul. Apalagi kalau mengambil yang volume, jadi perlu banyak latihan. Kalau kalian pengen tahu cara latihan ngambil bulu volumenya ya, karena aku tiba-tiba meragukan mantan guru kalian ya, meragukan guru kalian itu, kalian diajarin apa enggak sih? Soalnya juga ada temenku yang nggak diajari gitu, dan tak contohin ding sekali ding, habis dia treatment aku contohin. Jadi dia ini kayak bisa masang LS extension tapi pasang di aku. Jelas dong, kan nggak bisa masang bulu mata sendiri. Jadi pernah gue contohin sekali, terus dia nyoba-nyoba sendiri langsung bisa. Jadi kalau mau tahu cara latihannya, komen di bawah. Tapi gue kasih tahu ya, harap bersabar karena gue tuh gak pinter nggak pinter mengoperasikan kamera gitu, masih udik gitu ya. Atau yang mau bagi tutorial ke gue boleh banget ketik di bawah ya. Jadi nggak cuma gue bagi tutorial ke lu bagi tutorial ke gue gitu ya kan. Gimana caranya tuh biar fokus tapi ngambil fotonya tuh kecil-kecil gitu loh, ngerti kan? Yang harus kita rekam itu kayak apa gitu. Oke? Seperti itu sih. Jadi sebenarnya penjelasan diameter nih sesimpel ini gitu loh. Cuman ya kalau aku ketik di komen sih nggak yakin gitu kalian tuh ngerti gitu ya kan. Jadi cara membuat menu itu kira-kira kayak gini juga ya guys. Pakainya tuh diameternya ini sudah aku jelasin. Dan gini ya, perlu kalian tanamkan ya, perlu kalian camkan lah ya, katakanlah kamu pakai merek apa, merek beda gitu ya, itu hasilnya bisa beda ya. Jadi ujungnya tuh beda, pangkalnya tuh beda, kayak ketebalannya, kehitamannya, dan lain sebagainya. Jadi untuk menghasilkan, kalau misalkan kalian tuh punya beberapa menu eyelash tuh yang pingin, oh aku tuh pinginnya kayak gini, oh aku pinginnya tuh kayak gini. Jadi perlu di trial dan error dulu, karena nggak semua bulu tuh akan cocok. Jadi istilahnya gini, kalau misalkan kamu pinginnya hasil tuh yang natural, kayak bulu mata palsu yang halus, ngerti kan maksud gue? Bulu mata palsu itu kan dia matte gitu kan, nggak glossy gitu. Tapi ada bulu mata extension yang glossy kayak gini kan. Itu kalian perlu perhatiin ke si mereknya ini gitu. Ya kalian lihat lah di foto-fotonya tuh kayak apa, kalian slide, kalian perhatiin, kalian zoom gitu kan. Ini glossy apa matte, kalian baca di deskripsi ini glossy apa matte gitu ya kan. Kalian tanya, kak ini finishnya glossy apa matte, kak ini videoin dong gitu kan. Suruh dia pegang kayak ada suaranya apa enggak kan bisa kelihatan yang kayak gitu ya. Jangan males karena kalau kalian nunggu orang nih ya, kalau kalian menunggu orang lain, kalian itu nggak bakal maju-maju. Jadi aku pun ya, untuk mencapai tahap kayak gini, untuk bisa membagikan ilmu ke kalian itu juga bukan berarti karena selama aku 2 tahun menempuh bekerja di tempat yang lama itu sudah semua ilmunya aku sudah dapat. Enggak, aku tetap kekurangan ilmu. Aku mencari, aku belajar dan membaca artikel-artikel dari luar, which is itu artikelnya kan bahasa Inggris, harus dicermain. Terus kalau aku nggak ngerti, aku harus buka Google Translate dulu, terus kayak baca lagi, masukin lagi artinya ke kalimat, cocok apa enggak, ngira-ngira lagi, tanya orang gitu kan. Terus kayak ini apa sih, ini bulu apa sih, gue cari lagi. Terus di Indonesia ada nggak sih, kalau misalnya pesennya dari luar, aku cara shippingnya gimana sih. Semua itu pasti belajar ya, dan dengan kalian mau belajar pasti kalian tuh bisa maju. Dan ini masih banyak sebenarnya tutorial yang mau aku bagikan ke kalian, kayak tutorial cara ngembangin Instagram dan lain sebagainya. Kalau kalian ada waktu, tolong semangatin aku, komen-komen di bawah, yang komen-komennya tuh yang bikin aku senyum-senyum gitu ya kan, bisa kan. Terus juga klik subscribe, karena sekarang aku minta subscribe, biasa-biasa enggak, karena gini, kalau udah mencapai nggak tahu berapa ya, kayak mungkin ya kayak 2.500 atau berapa gitu, aku bakal live kayak seminggu sekali atau 3 hari sekali. Itu aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Aku sudah niat mau bikin yang seperti itu. Cuman kalau yang subscribe-nya belum banyak, aku takutnya pas live itu krik-krik gitu ya kan. Kan aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian, atau kalian mau curhat tentang bisnis LS extension kalian tuh berjalannya kayak gimana, itu nggak apa-apa banget. Soalnya juga orang yang pertama kali buka bisnis ini tuh pasti mengalami masa-masa down. Entah dia tuh ngerasa tuh, kok ternyata ini sama ya capeknya kayak kerja kantoran ya, atau
kok aku pasang kliennya kok ini ya, kok rontok-rontok terus ya, oh kok kliennya tuh nggak puas ya, gini. Pasti banyak sekali obstacle-nya. Jadi aku ada di sini buat kalian ya, buat menerima sampah-sampah itu dan menyemangati kalian, begitu ya kan. Oke, jadi sampai di situ aja videonya. Jadi sesimpel itu penggunaan diameter ya, jangan bingung ya guys, jangan bingung untuk membuat menu gitu kan. Jangan sampai kalian bingung, karena kalau diameter aja kalian nggak tahu, kalian mau melanjutkan bisnis kalian itu ke besok-besoknya gimana, walaupun cuma perorangan, nggak tahu diameter. So sampai di sini aja. Dan minal aidin wal faizin, karena ini pasti videonya diupload itu udah basi lebarannya ya, tapi minal aidin wal faizin ya guys. See you on the next video, bye bye.